Halo Sobat TV, kembali lagi dengan saya Dr. Andika. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai pemeriksaan-pemeriksaan penunjang pada pasien-pasien stroke, mulai dari CT scan, MRI, sampai ke DSA. Nah, apa sih itu DSA? DSA yang pada orang awam mungkin dikenal dengan istilah cuci otak gitu ya, cuci otak pada pasien-pasien stroke. Oke, Sobat TV. Jadi saya sudah menggambarkan analogi di sini, Sobat TV. Mungkin gambarnya agak jelek ya, Sobat TV. Ini saya anggap sebagai bagian-bagian otak A, B, C, D. Ini bagian otak kanan depan, bagian otak kiri depan, bagian otak kanan belakang, dan bagian otak kiri belakang, Sobat TV. Yang saya analogikan di sini adalah sebuah sawah. Tentu sawah itu supaya dia bisa menghasilkan tanaman yang baik, hasil yang baik, itu harus ada suplai air yang bagus. Baik dari airnya sendiri, pompanya, bahkan sampai ke pipa airnya atau saluran airnya ini, Sobat TV. Nah, ini saya gambarkan di sini adalah merupakan pembuluh darah otak. Aslinya, ada pembuluh-pembuluh darah di otak yang saling berhubungan antara bagian A, bagian B, bagian C, dan juga bagian D, yang disebut dengan pembuluh darah kolateral. Namun untuk mempersingkat atau untuk mempersimpel, untuk menyederhanakan video ini, kita anggap saja bahwa pembuluh darah A punya, bahwa sawah A itu punya pembuluh darahnya sendiri, sawah B juga punya pembuluh darahnya sendiri, begitu pula si C dan si D. Nah, masing-masing sawah ini akan memberikan makan kepada keluarga yang berbeda-beda nih Sobat TV. Jadi misalnya sawah A akan kalau hasilnya panen, dia akan memberikan makan pada rumah nomor 1, rumah nomor 2, rumah nomor 3, dan juga rumah nomor 4. Sawah B akan memberikan makan kepada keluarga yang lain, begitu pula sawah C dan juga sawah D. Nah, sekarang misalnya pasien stroke datang. Pasien stroke itu datang tidak dengan keluhan, "Dok, kok otak kanan depan saya mengalami gangguan?" Tidak seperti itu, Sobat TV. Pasien stroke itu datang dengan keluhan, "Dok, kok mulut saya kok mencong sebelah ya? Sekitar mulut saya kok rasanya baal. Dok, kenapa tangan dan kaki saya ini kok rasanya yang sebelah kanan kok lemah, mendadak nih, Dok." Dan lain sebagainya. Nah, jadi pasien stroke itu datang dengan keluhan, "Dok, ini kenapa keluarga nomor 1, 2, 3, dan 4 kok kelaparan ya, Dok?" Seperti itu. Nah, maka dokter akan berpikir, kalau keluarga nomor 1, 2, 3, dan 4 mengalami kelaparan, maka ada sesuatu pada sawah A. Dan kalau kita bicara stroke, maka kita akan bicara erat kaitannya dengan suplai pembuluh darah atau suplai darah yang ke suplai oksigen yang ke sawah A ini. Jadi kita akan erat kaitannya dengan pembuluh darah yang mensuplai area otak tersebut. Begitu. Jadi ketika dokter sudah berpikir ke arah stroke, misalnya dari hasil pemeriksaan fisik, dari anamnesa, tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh pasien, mengenai gangguan tadi, kenapa si nomor 1, 2, 3, 4 ini mengalami kelaparan, dari berbagai macam penyebab, berbagai macam kemungkinan penyebab, mungkin dokter tersebut sudah berpikir, "Oke, pasien ini mengalami stroke dan bagian otak yang kena mungkin bagian kanan depan, mungkin sawah A ini yang rusak." Nah, sekarang ada berbagai macam pilihan penunjang nih Sobat TV untuk melihat atau mendiagnosa pasien stroke ini. Yang paling umum digunakan adalah CT scan. Jadi, kalau CT scan dan MRI, ya ini ada CT scan dan MRI, itu adalah pemeriksaan penunjang untuk melihat sawahnya Sobat TV. Kita bisa lihat sawah A, B, C, dan D. Kita lihat langsung sawahnya, kita lihat langsung jaringan otaknya. Ada gangguannya di mana, ada kerusakannya di mana. Sedangkan CTA atau CT angiografi, MRA, MRV, TCD, TCCD, DSA, itu semua pemeriksaan penunjang untuk melihat si pembuluh darahnya, aliran darahnya, Sobat TV. Jadi kita melihat pipa-pipanya, kita melihat salurannya, kita melihat aliran darahnya, Sobat TV, bukan melihat sawahnya. Karena tadi saya bilang, ketika kita sudah berpikir, oh sawah A ini rusak, mengalami gangguan, akibat stroke, maka kita akan berpikir juga mengenai pembuluh darahnya. Nah, mana yang harus dipilih, mana yang paling baik, semuanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Sobat TV. Sebagai contoh, CT scan ini merupakan modalitas awal yang biasanya akan langsung digunakan. Paling sering ini CT scan. Kenapa? Karena dia itu cepat sekali, Sobat TV. Bisa langsung bisa langsung dikerjakan. Pemeriksaan ini sangat cepat. Jadi sekali lagi, CT scan dan MRI itu untuk melihat sawahnya. Mana yang lebih bagus?
Untuk melihat jaringan otak, untuk melihat sawah-sawah ini lebih bagus MRI. Namun kenapa yang dipilih CT scan yang tadi sudah disebutkan Sobat TV? CT scan lebih cepat untuk dikerjakan, karena kalau Sobat TV sudah nonton di video yang sebelumnya, pertolongan stroke itu sangat bergantung pada waktu. Semakin cepat pertolongannya akan semakin baik. Jadi CT scan merupakan modalitas utama, pilihan utama untuk melihat sawah-sawah ini. Lalu bagaimana dengan CTA, CT angiografi, MRA, MRV, TCD, TCCD, dan juga DSA? Jadi begini, Sobat TV, analoginya. Kalau CT angio atau CTA dan juga MRA, MRV itu umpamanya begini. Ketika kita dapat laporan bahwa ada keluarga 1, 2, 3, 4 mengalami kelaparan dan kita sudah lihat dari hasil CT scan bahwa sawah A ini mengalami kerusakan, kalau kita menggunakan CTA dan MRA-MRV ini, ibaratnya kita meminta tolong orang lain untuk memfotokan pembuluh darah yang ada di otak. Begitu Sobat TV. Jadi kita minta tolongin dong fotoin saluran-saluran atau pipa-pipa air yang ada di sawah A, sawah B, sawah C, dan juga sawah D. Nanti setelah difoto, kita lihat hasilnya. Oh iya, ternyata di mana? Di pipa A ini, saluran air yang menuju sawah A, ternyata ada sumbatan. Seperti itu. Oh, sumbatannya sekian persen. Misal sumbatannya 70%, 80%. Seperti itu. Kalau TCD, ini kita bukan hasil foto seperti itu, tapi ini kayak pakai USG, Sobat TV. Jadi kita lihat arah alirannya, kita lihat arusnya, kecepatannya. Jadi ini seperti USG. Alatnya ini kita tempelkan di kepala Sobat TV. Misalnya ini alat TCD-TCD-nya ditempelkan, ada yang di samping, ada yang lewat mata, ada yang lewat belakang. Seperti itu Sobat TV, untuk menilai berbagai macam berbagai macam pipa-pipa atau saluran-saluran air yang mengaliri sawah-sawah tersebut. Lalu apa itu DSA atau cuci otak? Nah, DSA itu jadi kalau yang tadi CTA, MRA, MRV ini kita minta tolong orang untuk fotoin, TCD, TCCD itu kita menggunakan alat seperti USG Doppler yang dari berbagai tempat. Kalau DSA ini kita lihat langsung Sobat TV. Kita lihat langsung pipanya, kita lihat langsung aliran darahnya semua Sobat TV. Jadi akan disuntikan zat kontras ke dalam pembuluh darah kita. Lalu kita akan lihat tuh, misalnya dari sana misalnya kita suntikin kontras di DSA, kita lihat langsung, oh ternyata memang di pembuluh darah yang A ini ada sumbatan. Misal ada sumbatan di sini Sobat TV. Bisa langsung kita hitung sumbatannya ini berapa persen. 80, 70, 50%, dan lain sebagainya. Kita bisa menilai langsung. Dari semuanya ini, mana yang tingkat keakuratannya paling tinggi? Yang tingkat keakuratannya paling tinggi tentu DSA, Sobat TV. Namun, seperti yang sudah saya sebutkan, setiap tindakan ini, setiap pemeriksaan ini punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Kapan saja pasien stroke harus di DSA, nanti bisa Sobat TV diskusikan dengan dokter Sobat TV. Lalu, apakah setelah di DSA, pasien bisa sembuh, Dok, dari stroke? Sekali lagi Sobat TV, semuanya ini CT scan, MRI, CT angio, MRA, MRV, TCD, TCCD, DSA, semua ini merupakan tindakan diagnostik ya Sobat TV. Sekali lagi merupakan tindakan diagnostik. Ini bukan terapi, bukan terapeutik. Jadi maksudnya apa? Jadi misalnya begini, misalnya dari hasil CTA itu kelihatan, oh ada sumbatan sekitar 80% di pembuluh darah yang A. Lalu apa tindakan selanjutnya? Atau misalnya dari DSA juga kelihatan ada sumbatan 80% di pembuluh darah A. Misalnya lalu tindakan selanjutnya apa? Misalnya kita mau pasang ring pembuluh darah. Mungkin yang udah lebih familiar, kalau ada sumbatan di pembuluh darah jantung, dipasang ring jantung. Nah, ini mirip seperti itu. Ada sumbatan di pembuluh darah otak, maka kita akan pasang ring otak, ring di pembuluh darah otak, seperti itu. Nah, misalnya dari CTA, kelihatan ada sumbatan 80%. Maka jika diputuskan untuk dipasang ring pembuluh darah otak, tindakan selanjutnya adalah dilakukan DSA juga, Sobat TV. Di DSA dulu, dilihat, karena apa? Karena prosedur pemasangan cincinnya itu didahului oleh DSA. Seperti itu.
Jadi kalau misalnya sudah di DSA, kelihatan nih, oh ada sumbatan 80%, dan bisa diputuskan untuk pasang ring otak. Maka setelah itu akan dipasang ring otak, gitu Sobat TV. Jadi tindakan terapeutiknya bukan DSA, tapi DSA itu hanya diagnostik. Jika ingin dilanjutkan ke tindakan terapeutik, itu bisa misalnya yang tadi saya bilang, misalnya pasang ring. Pasang ring itu istilahnya bukan DSA, tapi memang didahului dengan DSA. Begitu Sobat TV. Lalu kalau kayak CTA, MRA, MRV, TCD, TCCD, bisa nggak untuk terapeutik? Ini juga nggak bisa. Semua ini hanya diagnostik ya, Sobat TV. Sekali lagi, tindakan-tindakan ini semua hanya diagnostik. Lalu tindakan selanjutnya apa adalah tergantung dari hasil pemeriksaan ini. Begitu Sobat TV. Ada yang hanya konservatif, hanya pakai obat-obatan. Ada yang misalnya harus pasang ring otak. Ada yang misalnya harus istilahnya embolisasi dan lain sebagainya. Begitu Sobat TV ya. Jadi video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Sobat TV lebih paham apa itu beda-bedanya masing-masing pemeriksaan penunjang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.